Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya harus menerangkan ini ya, perjalanan saya dalam menghafal gitu ya. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Jadi awal mula saya menghafal Al-Quran itu di pondok pesantren. Jadi saya mondok itu dari SMP sampai SMA di salah satu pesantren Salafiyah di Piring Sewu. Nama pesantrennya Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Islami, dan sekarang sangat berkembang dengan pesatnya. Saya ngajak nih kepada para pendengar untuk mendaftarkan anaknya nyantren di sana, karena sangat bagus, sangat berpendidikan sekali di sana ya. Apalagi programnya itu waktu saya di sana sangatlah bagus. Sehingga dari situlah saya mulai menghafal. Bertahap saya mulai menghafal. Berawal dari setoran pertama kali menghafal saya itu juz 30 ya, surat An-Naba. Awalnya saya tidak tahu cara menghafal itu seperti apa. Tapi karena Allah menyelamatkan saya sehingga saya bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Ya. Kalau saya mengulang cerita dulu itu saya miris gitu kan. Kenapa? Saya seingat saya dulu, saya ngafal itu surat An-Naba dari ayat 1 ya sampai akhir, dan saya ingat waktu itu setoran dengan salah seorang ustadz namanya Ustadz Abu Zaid Joko Rudianto SPDI rahimahullah ta'ala. Beliau guru saya waktu saya masih SMP, jadi kelas 7 ya, kelas 1 SMP saya setoran dengan beliau. Dan pertama kali saya setorkan itu surat An-Naba ayat pertama ya. Seharusnya di setiap halakoh itu sekali duduk saya harus setor minimal 5 atau setengah muka gitu kan. Tapi saya ini jahil dulu, jadi saya malah setoran itu satu ayat. Jadi saya baca depan guru, ta'awud, basmalah, kemudian amma yatasaalun, selesai. Sedangkan seharusnya targetnya 5 baris minimal itu ya. Berawal dari situ. Tapi sekali lagi, semuanya kita ketika ingin belajar pasti berawal dari proses ya kan. Saya juga demikian seperti itu dulu ya. Jadi saya berproses dari satu ayat, saya terus ya, waktu itu terus belajar, saya rela untuk tidak tidur malam ya. Bahkan waktu itu sampai saya bergadang-gadang naik pohon menghafal demi target hafalan, karena waktu itu memang hafalan itu ditarget ya. Jadi pada subuh itu setoran hafalan baru, pada asar itu murajaah kan gitu. Nah, ini saya terbebani banget waktu itu dengan program ini, sehingga saya waktu itu mulai menghafal dengan serius ya. Alhamdulillah gitu kan, naik kelas 8, kelas 9, dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar membantu para penghafal Al-Quran untuk nyampe menyelesaikan hafalan. Nah, artinya apa? Dari sini sebuah proses yang harus kita pelajari. Jadi antum, para pendengar, para pemirsa ya, kita dulu hadir atau ada karena tidak bisa sesuatu, tapi dengan perjuangan, motivasi, dengan rasa semangat dan rasa ingin tahu yang berlebih, lama-lama kita dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya jangan mudah putus asa menghafal Al-Quran itu, karena saya juga dulu menghafal Al-Quran dengan susah payah, sulit sekali ya. Berawal dari satu ayat, kemudian beberapa bulan nambah 5 ayat, beberapa bulan nambah 10 ayat, sampai satu hari pernah satu muka, satu hari pernah sampai 1 lembar, bahkan pernah sampai 2 lembar, dan seperti itulah perjalanannya. Ini namanya menghafal Al-Quran. Maka teman-teman ketika saya ceritakan hal ini ya, mereka termotivasi juga Pak ya. Kenapa? Karena ya kita dulu tidak seperti orang-orang yang langsung hafal di umur TK atau di umur SD, tidak. Saya berawal dari kenolan juga. Saya modal masuk pesantren itu dari surat An-Nas sampai Al-Bayyinah. Saya modal masuk pesantren. Dan di pesantren itu saya mulai menghafal terus ya. Dan saya masih ingat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini pegangan saya.
Allah itulah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaganya. Jadi saya yakin waktu itu Allah akan menjaga saya. Allah akan menjaga saya untuk menghafal Al-Quran. Dan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk siapa? Orang-orang yang mau berpikir. Orang-orang yang mau berpikir. Maka dari situlah dua ayat itu memotivasi saya untuk terus menghafal. Ya. Kesulitan-kesulitan, rintangan, tantangan saya lewati terus. Akhirnya Allah bantu. Maka nasihat untuk para teman-teman dalam proses menghafal Al-Quran butuh perjuangan. Bagaimana saya juga waktu itu dulu ya menghafal dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, jadi begitu ya Mas adminnya. Saya menghafal itu penuh dengan perjuangan dan tidak ada yang mudah. Karena belajar itu memang tidak mudah. Belajar itu butuh perjuangan, harus menyita waktu, usaha dan pikiran kita. Nah, kurang lebih semacam itu Mas admin. Barakallahu fikum.